Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Gurupedia? Khusus buat Sobat Gurupedia tenaga kesehatan, bagaimana pelaksanaan seleksi yang sudah dilakukan? Semoga Sobat Gurupedia semua menjadi bagian dari ASN tahun ini. Baik, Sobat Gurupedia menjawab pertanyaan yang ada di komentar mengenai cara menghitung afirmasi P3K tenaga kesehatan. Maka kali ini Gurupedia akan menyajikan cara menghitung afirmasi tenaga kesehatan, karena ini cukup banyak ya di komentar. Namun sebelum Gurupedia sajikan, jangan lupa subscribe channel Gurupedia dan nyalakan loncengnya. Perlu diketahui Gurupedia bahwa kebijakan afirmasi ini dirilis oleh fak.kemkes.go.id tentang bagaimana kebijakan afirmasi atau penambahan nilai pada pengadaan seleksi P3K Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2022. Apa saja itu? Yang pertama adalah pelamar yang melamar di daerah kriteria terpencil dan sangat terpencil ya. Ini akan mendapatkan nilai 35% dari nilai maksimal yaitu 158. Yang kedua, pelamar yang berusia 35 tahun ke atas dan mendaftar serta memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus akan mendapatkan nilai 25% atau 113. Yang ketiga, pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan di mana tempat ia bekerja sebagai non-ASN saat ini, yaitu mendapatkan tambahan nilai 15% atau 68 poin. Keempat, pelamar yang menyandang disabilitas akan mendapatkan nilai afirmasi 10% atau 45 poin. Dan yang terakhir adalah pelamar yang sedang atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat akan mendapatkan nilai 5% dari nilai maksimal yaitu 23 poin. Jadi itu adalah kebijakan-kebijakan afirmasi atau penambahan nilai yang diberikan untuk peserta seleksi P3K tenaga kesehatan, baik itu sebagai perawat, bidan, dokter, dan sebagainya. Baik, kita langsung saja pada salah satu contoh kasus ya. Contoh pertama, Bu Ratna ikut seleksi P3K tenaga kesehatan tahun ini. Dia melamar di puskesmas tempat dia bekerja di kota A. Saat ini Bu Ratna berusia 37 tahun. Jika pada saat seleksi Bu Ratna mendapatkan nilai kompetensi teknis 135, manajerial 70, sosial kultural 64, dan wawancara 29. Bagaimana cara menambahkan nilai afirmasi P3K Bu Ratna? Kita langsung saja, Bapak Ibu ya. Dari soal tersebut diketahui bahwa Bu Ratna memiliki dua afirmasi. Karena usianya 37 tahun, maka yang jelas afirmasi pertama yang diperoleh Bu Ratna adalah dari usia, yaitu pelamar yang berusia di atas 35 tahun akan mendapatkan 25% dari nilai maksimal ya. Dan yang kedua adalah Bu Ratna mendapatkan nilai dari tempat dia bekerja itu sebesar 15%. Jadi nanti Bu Ratna total akan mendapatkan tambahan nilai 113 dan 68 untuk kompetensi teknis ya. Sedangkan penambahan nilai yang tidak diperoleh Bu Ratna yaitu adalah pelamar yang melamar di daerah terpencil dan sangat terpencil ini tidak mendapatkan ya. Karena Bu Ratna mendaftar di daerah tersebut di tempat dia bekerja di kota. Yang kedua adalah pelamar yang menyandang disabilitas ini juga tidak memperoleh. Dan yang terakhir adalah yang telah melaksanakan pengabdian juga tidak mendapatkan. Jadi Bu Ratna hanya mendapatkan dua afirmasi dan berikut cara menghitungnya ya. Kompetensi teknis Bu Ratna 135, manajerial 70, sosial kultural 64, dan wawancara 29. Kita tambahkan afirmasi di usia 113 dan afirmasi tempat bekerja 68.
Jadi total nilai akhir Bu Ratna adalah kompetensi teknis dari 135 menjadi 316. Sedangkan untuk kompetensi lainnya tetap karena tidak mendapatkan atau tidak ada ketentuan afirmasi untuk kompetensi lainnya. Kita coba lagi kasus kedua ya. Bu Ani saat ini berusia 27 tahun. Dia melamar di puskesmas di daerah terpencil. Jika pada saat seleksi Bu Ani mendapatkan nilai kompetensi teknis 205, manajerial 80, sosial kultural 80, dan wawancara 34, bagaimana cara mendapatkan nilai afirmasi Bu Ani ini ya? Dari soal tersebut, dari kejadian ini, maka yang jelas Bu Ani berusia 27 tahun, dia tidak mendapatkan afirmasi usia. Bu Ani melamar di daerah terpencil, artinya yang dimaksud ini Bu Ani keluar dari tempat dia bekerja. Jadi dia tidak mendapatkan afirmasi di fasilitas kesehatan tempat bekerja. Jadi dia juga tidak mendapatkan afirmasi ketiga. Bu Ani ini juga bukan penyandang disabilitas, maka Bu Ani ini juga tidak mendapatkan keempat dan tidak sedang melaksanakan pengabdian. Ini juga tidak dilakukan Bu Ani. Jadi Bu Ani hanya mendapatkan satu afirmasi yaitu pelamar yang melamar di pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil. Hanya akan mendapatkan satu afirmasi saja ya. Kita hitung saja Bapak dan Ibu nilainya untuk kompetensi teknis 205, manajerial 80, sosial kultural 80, dan wawancara 34. Kita tambahkan afirmasi di kompetensi teknis dari 205 ditambah 158 yang diperoleh dari pelamar di daerah terpencil, maka nilai akhir yang diperoleh Bu Ratna adalah nilai kompetensi teknisnya menjadi 363. Sedangkan untuk kompetensi lain sama ya 80, 80, dan 34. Jadi itu saja Sobat Gurupedia cara menghitung dan menambahkan nilai afirmasi untuk tenaga kesehatan. Jadi sekali lagi ini juga menjawab beberapa komentar yang masuk mengenai bagaimana cara menambahkan. Semoga ini sangat mencerahkan dan bagi Sobat Gurupedia yang ingin bertanya, silakan jangan ragu untuk ditulis di komentar. Oh ya, satu lagi, mohon maaf suara saya agak serak-serak basah karena cuaca ya mungkin ya. Jadi semoga para Sobat Gurupedia diberi kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan seleksi P3K tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.